Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTuber dan Bapak Ibu guru yang sedang mengikuti seleksi pemilihan guru berprestasi. Kali ini kita akan membahas soal-soal seleksi pemilihan guru berprestasi. Semoga bermanfaat. 1. Pemanfaatan fasilitas internet dalam pembelajaran yang digunakan untuk berkorespondensi antara seorang dengan lainnya dimanapun dan kapanpun mereka berada. Dengan fasilitas ini mereka dapat saling mengirim dan menerima surat, gambar, suara, dan video. Fasilitas ini dapat pula mengirim lampiran berupa file dan berisi teks atau gambar. Selain itu, dengan fasilitas ini pengguna dapat pula mengarsipkan surat-surat yang dianggap penting dengan menyimpannya pada folder yang disediakan. Untuk itu disebut dengan A. Teleconference, B. Email, C. Website, D. Chatting, E. Browsing. Jawabnya adalah B. Email. 2. Kegiatan guru dalam melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam. Belajar dari aneka sumber, menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain. Memfasilitasi terjadinya interaksi antara peserta didik, serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, dan memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan. Disebut kegiatan A. Elaborasi, B. Eksplorasi, C. Konfirmasi, D. Browsing, E. Contextual Teaching Learning. Jawabnya adalah B. Eksplorasi. 3. Salah satu contoh kegiatan guru dalam kegiatan elaborasi dalam komunikasi pembelajaran dengan para siswa yaitu A. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. B. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. C. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber. D. Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. E. Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar. Jawabnya adalah B. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. 4. Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik, dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara klasikal, yaitu dengan alur sebagai berikut. A. 1. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 2. Menyiapkan kondisi psikologis peserta didik. 3. Respon peserta didik untuk merespon. 4. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. B. 1. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. 2. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. 3. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 4. Respon peserta didik untuk merespon. C. 1. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 2. Respon peserta didik untuk merespon. 3. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. 4. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. D. 1. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 2. Respon peserta didik untuk merespon. 3. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. 4. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. E. 1. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. 2. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 3. Respon peserta didik untuk merespon. 4. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. Jawabnya adalah yang bagian E ini. 1. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. 2. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 3. Respon peserta didik untuk merespon. 4. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. Ini adalah merupakan urutan yang paling tepat. Teman-teman, mohon dukungannya bagi teman-teman yang baru masuk dalam channel saya ini untuk menekan tombol subscribe
agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten berikutnya. Dan apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman guru yang lain, silakan di-share agar lebih banyak yang mendapatkan manfaatnya. 5. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Metode pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, D. Gaya belajar, E. Kemampuan belajar. Jawabnya adalah C. Strategi pembelajaran. 6. Standar ketuntasan minimal belajar atau SKMB ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini. A. Intake siswa, B. Tingkat kesulitan, C. Sarana pendukung, D. Bakat dan minat siswa, E. Intake siswa, tingkat kesulitan, dan sarana pendukung. Jawabnya adalah E. Intake siswa, tingkat kesulitan, dan sarana pendukung. 7. Jenis-jenis pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Fakta, konsep, prinsip, prosedur, sikap. B. Fakta, konsep, prinsip, definisi, aksioma. C. Fakta, konsep, prinsip, definisi, prosedur, fungsi. D. Fakta, konsep, definisi, aksioma, prosedur. E. Konsep, definisi, aksioma, prosedur. Jawabnya adalah B. Fakta, konsep, prinsip, definisi, aksioma. 8. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran, dapat mengacu pada rumusan. A. Kompetensi dasar, B. Standar kompetensi, C. Indikator, D. Metode pembelajaran, E. Sumber belajar. Jawabnya adalah A. Kompetensi dasar. 9. Di bawah ini merupakan pengidentifikasian materi pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar. 1. Potensi peserta didik, karakteristik mata pelajaran, relevansi dengan karakteristik daerah. 2. Tingkat perkembangan fisik intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. 3. Kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. 4. Kemampuan guru dan ketersediaan referensi. 5. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan lingkungan dan alokasi waktu. 6. Dana yang tersedia. Dalam mengidentifikasi materi pelajaran yang diampu, guru harus memperhatikan antara lain nomor A. 1, 2, 3, 4, B. 2, 3, 5, 6, C. 1, 2, 3, 5, D. 1, 2, 4, 5, E. 3, 4, 5, 6. Jawabnya adalah B. 2, 3, 5, 6. 2 yaitu tingkat perkembangan fisik intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. 3. Kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. 5. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan lingkungan dan alokasi waktu. 6. Dana yang tersedia. 10. Upaya guru dalam memanfaatkan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D. Merencanakan pengajaran remedi. E. Mengadakan tes remedi. Jawabnya adalah C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. 11. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Memberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan tinggi. E. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Jawabnya adalah D. Memberikan materi tambahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan tinggi. 12. Dalam melakukan evaluasi proses dan hasil belajar, seorang guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A.
semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian, analisis hasil penilaian, melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. B. Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, analisis hasil penilaian, sebagian indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. C. Analisis hasil penilaian, belum melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. D. Melaksanakan hasil penilaian dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. E. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa hasil penilaian. Jawabnya adalah E. 13. Pada setiap akhir kegiatan pembelajaran, guru bersama peserta didik melakukan kegiatan refleksi. Hal ini dilaksanakan untuk A. Mengukur ketuntasan peserta didik. B. Mengukur efektivitas proses pembelajaran. C. Mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik. D. Menentukan langkah-langkah pertemuan berikutnya. E. Mengetahui materi yang belum terbahas dalam proses pembelajaran. Jawabnya adalah C. Mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik. 14. Standar penilaian pendidikan diatur dalam Permendikbud RI nomor A. Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. B. Permendikbud RI nomor 23 tahun 2016. C. Permendikbud RI nomor 24 tahun 2016. D. Permendikbud RI nomor 25 tahun 2016. E. Permendikbud RI nomor 26 tahun 2016. Jawabnya adalah B. Permendikbud RI nomor 23 tahun 2016. 15. Untuk menghindari penilaian yang subjektif dan untuk memudahkan guru dalam menilai prestasi yang dicapai peserta didik, maka dalam penilaian ranah psikomotor, guru menggunakan A. Soal pilihan ganda. B. Soal jawaban singkat. C. Soal uraian objektif. D. Pedoman persekoran. E. Tes performance. Jawabnya adalah E. Tes performance. 16. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas peserta didik. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan ulangan harian semester tiap peserta didik. C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan, baik oleh guru dan rekan peserta didik, dalam suatu album sebagai bukti hasil. D. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban dari ulangan tiap peserta didik untuk melihat kesulitan peserta didik dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pembelajaran dan tes remedi. E. Mengumpulkan lembaran-lembaran hasil pekerjaan tugas, gambar-gambar, dan hasil ulangan tiap peserta didik. Jawabnya adalah C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan peserta didik dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. 17. Dalam mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, harus memperhatikan A. Substansi, konstruksi, bahasa. B. Substansi, konstruksi, validitas, skor. C. Substansi, bahasa, konstruksi, skor. D. Substansi, validitas, bahasa, reliabilitas. E. Substansi, konstruksi, validitas, reliabilitas. Jawabnya adalah A. Substansi, konstruksi, bahasa. 18. Di bawah ini yang merupakan ciri dari penilaian kelas adalah A. Penentuan tujuan tes, penyusunan kisi-kisi tes, penulisan soal, penelaahan soal, perakitan soal, analisis soal. B. Penyusunan kisi-kisi tes, penulisan kartu soal, penelaahan soal, perakitan soal, penyajian tes, skor, pelaporan hasil tes. C. Belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan berdasarkan acuan norma, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. D. Belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan berdasarkan acuan kriteria, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. E. Tes tertulis, tes lisan, tes praktik atau tes kinerja, tes proyek, portofolio. Jawabnya adalah D. Belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan berdasarkan acuan kriteria, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. 19. Pernyataan-pernyataan di bawah ini yang betul adalah A. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan laporan hasil belajar, dan perbaikan proses pembelajaran. Jawabnya adalah A.
Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan laporan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. 20. Untuk memperoleh penilaian hasil belajar yang baik meliputi aspek A. Kepribadian, kognitif, afektif, B. Kognitif, kepribadian, psikomotor, C. Afektif, kognitif, mental, D. Kognitif, psikomotor, afektif, E. Psikomotor, kognitif, minat. Jawabnya adalah D. Kognitif, psikomotor, afektif. 21. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami, yang paling optimal adalah dengan cara. Jawabnya adalah D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. 22. Penilaian proses secara berkesinambungan oleh guru dapat dilakukan dengan cara A. Memberikan penilaian terhadap aktivitas, tahap kemajuan dan hasil kerja siswa dari proses belajar di kelas maupun di luar kelas. B. Memberikan pretest maupun posttest secara tertulis setiap kali proses pembelajaran. C. Mengadakan ulangan harian rutin secara terjadwal. D. Mengadakan ulangan harian tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada siswa. E. Mengadakan ulangan tengah semester dan akhir semester. Jawabnya adalah B. Memberikan pretest maupun posttest secara tertulis setiap kali proses pembelajaran. 23. Penilaian merupakan salah satu proses penting dalam penilaian. Prinsip-prinsip penilaian yang harus dipedomani adalah penilaian harus dilaksanakan secara. Jawabnya adalah E. Sahih, valid, adil, objektif, terbuka, bermakna, menyeluruh, berkesinambungan, terpadu, sistematis, menggunakan acuan kriteria, akuntabel. 24. Sebelum merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang harus dilakukan adalah A. Menentukan alat, bahan, sumber belajar yang digunakan. B. Menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, teknik pensyukuran. C. Mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok pembelajaran yang terdapat dalam silabus. D. Menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. E. Menentukan SKKD indikator yang akan digunakan terdapat pada silabus yang telah disusun. Jawabnya adalah B. Menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, teknik pensyukuran. 25. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang perlu diperhatikan adalah A. Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan. B. SK, KD, dan indikator yang akan digunakan terdapat pada silabus yang telah disusun. C. Alat, bahan, sumber belajar yang digunakan. D. Kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, teknik pensyukuran. E. Identifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Jawabnya adalah B. SK, KD, dan indikator yang akan digunakan terdapat pada silabus yang telah disusun. 26. Sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi adalah A. Standar kompetensi, B. Kompetensi dasar, C. Kompetensi dasar mata pelajaran, D. Kompetensi, E. Standar kompetensi lulusan. Jawabnya adalah C. Kompetensi dasar mata pelajaran. 27. Kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan atau semester untuk mata pelajaran tertentu adalah A. Standar kompetensi, B. Kompetensi dasar, C. Standar kompetensi mata pelajaran, D. Kompetensi, E. Standar kompetensi lulusan. Jawabnya adalah B. Kompetensi dasar. 28. Dalam mengembangkan penilaian hendaknya memperhatikan prinsip berikut ini kecuali A. Memandang penilaian dan kegiatan pembelajaran secara terpadu sehingga penilaian berjalan bersama dengan proses pembelajaran. B. Mengembangkan tugas penilaian yang bermakna terkait langsung dengan kehidupan nyata. C. Mengembangkan berbagai strategi yang mendorong dan memperkuat penilaian sebagai cermin diri. D. Melakukan berbagai strategi penilaian di dalam program pembelajaran untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang hasil belajar. E. Melakukan penilaian kelas secara acak terhadap SK dan KD. Jawabnya adalah E. Melakukan penilaian kelas secara acak terhadap SK dan KD. 29. Menerapkan suatu prinsip atau applying a principle. Membuat model atau model building. Mengevaluasi atau evaluasi, merencanakan atau planning,
memperhitungkan atau meramalkan kemungkinan atau extrapolasi, meramalkan atau prediksi, menduga atau mengemukakan pendapat atau mengambil kesimpulan atau inferring, termasuk klasifikasi kata kerja operasional sesuai dengan tingkat berpikir. A. Berhubungan dengan mencari keterangan atau dealing with retrieval. B. Memproses atau processing. C. Menerapkan dan mengevaluasi. D. Perilaku yang kreatif. E. Perilaku-perilaku kompleks, masuk akal dan bisa mengambil pertimbangan keputusan, kompleks logical judgment behaviors. Jawabnya adalah C. Menerapkan dan mengevaluasi. 30. Dalam mengembangkan indikator hendaknya: A. Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan materi. B. Adanya keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. C. Adanya keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran. D. Sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran satuan pendidikan, potensi daerah dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Jawabnya adalah D. 31. Mengsintesiskan atau sintesis, mengelompokkan atau grup, menjelaskan atau explain, mengorganisasikan atau organize, meneliti atau melakukan eksperimen atau eksperimen, membuat analog atau make analogies, mengurutkan atau sequence, termasuk klasifikasi kata kerja operasional sesuai tingkat berpikir. A. Berhubungan dengan mencari keterangan atau dealing with retrieval. B. Memproses atau processing. C. Menerapkan dan mengevaluasi. D. Perilaku yang kreatif. E. Perilaku-perilaku kompleks, masuk akal dan bisa mengambil pertimbangan atau keputusan, kompleks logical judgment behaviors. Jawabnya adalah B. Memproses atau processing. 32. Dalam menentukan materi pokok atau lesson content hendaknya mencakup sebagai berikut. A. Berisikan pengetahuan, keterampilan dan sikap atau fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang harus dipelajari siswa dalam rangka menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar. B. Berisi garis besar model pendekatan, strategi, metode, atau teknik pembelajaran yang digunakan yang memungkinkan siswa aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran, termotivasi, menaruh minat, tertantang, atau menemukan sendiri pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang harus dikuasai. C. Berisi berbagai proses dan hasil belajar akan dievaluasi atau dinilai. D. Berisi alokasi waktu yang diperlukan untuk mempelajari setiap standar kompetensi. E. Berisi bahan rujukan atau literatur dan sumber belajar lainnya. Jawabnya adalah A. Berisikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang harus dipelajari siswa dalam rangka menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar. 33. Dalam mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, hendaknya mempertimbangkan berikut ini kecuali: A. Potensi peserta didik. B. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. C. Kebermanfaatan bagi pendidik atau guru. D. Kualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, khususnya dunia kerja. Jawabnya C. Kebermanfaatan bagi peserta didik atau guru. 34. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. E. Berpusat pada potensi, pengembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungan. Jawabnya adalah E. 35. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, industri, dan dunia kerja.
Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Jawabnya adalah B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. 36. Dalam menentukan tujuan khusus pembelajaran, hendaknya memperhatikan berikut ini kecuali: A. Tujuan khusus pembelajaran objektif yang relevan dengan standar kompetensi atau kompetensi dasar. B. Tujuan khusus pembelajaran berisikan perumusan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dikuasai siswa setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran atau learner oriented. C. Tujuan khusus pembelajaran bisa menyangkut aspek kognitif, psikomotorik, maupun afektif. D. Dalam merumuskan tujuan khusus pembelajaran perlu digunakan kata-kata operasional, yaitu kata-kata yang teramati dan terukur atau observable atau measurable. Jawabnya adalah D. 39. Guru profesional dituntut memahami karakteristik peserta didik agar dapat mencapai hasil yang optimal. Hal ini merupakan implementasi dari A. Kompetensi kepribadian, B. Kompetensi profesional, C. Kompetensi pedagogik, D. Kompetensi sosial, E. Kompetensi akademik. Jawabnya adalah C. Kompetensi pedagogik. 40. Salah satu kegiatan guru untuk mengetahui tingkatan penguasaan kompetensi prasyarat peserta didik adalah: A. Melatih siswa mengerjakan soal ujian nasional, B. Mengidentifikasi siswa yang mampu berbahasa Inggris, C. Melakukan kegiatan pretest, D. Melakukan post-test, E. Melakukan ulangan harian dadakan atau spontanitas. Jawabnya adalah C. Melakukan kegiatan pretest. 41. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Hindari saran dan pernyataan negatif yang dapat melemahkan semangat belajar siswa. 2. Ciptakan situasi kompetitif antar sesama siswa secara sehat. 3. Jatuhkan hukuman dan sanksi yang berat atas kelalaian dan ketidaktaatan siswa yang melanggar. 4. Berikan penghargaan yang tulus terhadap peringkat kelas. Dari pernyataan tersebut di atas, yang dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa yang memiliki motivasi dan minat belajar rendah adalah pernyataan A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 1 dan 4, D. 2 dan 3, E. 3 dan 4. Jawabnya adalah A. 1 dan 2. 1 yaitu hindari saran dan pernyataan negatif yang dapat melemahkan semangat belajar siswa. 2. Menciptakan situasi kompetitif antar sesama siswa secara sehat. 42. Pada setiap awal tahun pelajaran, setiap guru membuat peta konsep dasar untuk menentukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM mata pelajaran. Dalam menentukan ketuntasan minimal setiap KD, harus memperhatikan indeks siswa. Pernyataan berikut yang bukan faktor utama untuk menentukan indeks siswa adalah: A. Data hasil seleksi penerimaan siswa baru, B. Nilai rapot kelas sebelumnya, C. Tes seleksi masuk atau hasil tes psikologis, D. Nilai ujian nasional bagi jenjang SMP, E. Data pengelompokan sosial ekonomi orang tua. Jawabnya adalah E. Data pengelompokan ekonomi sosial orang tua. 43. Pak Dedi menemukan kasus kesulitan belajar yang dialami oleh siswanya. Ternyata disebabkan cara belajar yang salah. Langkah yang paling tepat dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar tersebut adalah: A. Memberikan kesempatan kepada siswa bersangkutan untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. B. Tunjukkan akibat atau dampak cara belajar yang salah terhadap prestasi belajar. C. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa di dalam kelas. D. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar. E. Ciptakan suasana yang kondusif sehingga tercipta kreativitas siswa. Jawabnya adalah B. Tunjukkan akibat atau dampak cara belajar yang salah terhadap prestasi belajar. 44. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Faktor-faktor situasi yang tidak kondusif yang dialami siswa. 2. Kapasitas belajar tingkat kecerdasan umum terbatas atau rendah. 3. Kapasitas belajar atau bakat khusus tak sesuai dalam bidang tertentu. 4. Populasi siswa di dalam kelas terlalu besar. Pernyataan di atas yang merupakan faktor penyebab kesulitan belajar yang bersumber dari dalam diri siswa adalah pernyataan. Jawabnya adalah C, 2 dan 3.
2 yaitu kapasitas belajar, tingkat kecerdasan umum terbatas atau rendah. 3. Kapasitas belajar atau bakat khusus tak sesuai dalam bidang tertentu. 45. Agar peserta didik dapat mengembangkan potensi sesuai bakat dan minat, maka sekolah dalam memfasilitasi pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan tersebut harus memiliki fungsi A. Penyaluran pengembangan edukatif, rekreatif, dan religius. B. Penyaluran pengembangan edukatif, rekreatif, prestasi. C. Penyaluran pengembangan edukatif, rekreatif, prestasi, dan ekonomis. D. Prestasi, rekreatif, kreatif, edukatif, dan produktif. Jawabnya adalah B. Penyaluran pengembangan edukatif, rekreatif, prestasi. 46. Agar potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, maka dalam kegiatan pengembangan diri dapat difasilitasi melalui bimbingan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler. Dalam KTSP, kegiatan pengembangan diri yang diampu melalui bimbingan konseling meliputi 4 hal, ialah A. Layanan pribadi, sosial, belajar, dan intelijensi. B. Layanan pribadi, sosial, karir, dan intelijensi. C. Layanan pribadi, sosial, karir, dan belajar. Jawabnya adalah C. 47. Pembelajaran bermakna memerlukan usaha yang sungguh-sungguh dari siswa untuk menghubungkan konsep baru dengan konsep relevan yang telah dimiliki sebelumnya. Usaha guru untuk mengetahui konsep awal yang dimiliki siswa adalah dengan A. Siklus belajar, B. Peta konsep, C. Pembelajaran konsep, D. Struktur kognitif, E. Pemrosesan informasi. Jawabnya adalah B. Peta konsep. 48. Manakah di antara pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan model konstruktivis dalam mengajar? A. Menyiapkan benda-benda nyata untuk dimanfaatkan siswa belajar. B. Mengajarkan siswa untuk saling berinteraksi. C. Membiasakan siswa berpikir dengan cara mereka sendiri. D. Memberi tugas siswa untuk menghafal konsep tertentu. Jawabnya adalah D. Memberi tugas siswa untuk menghafal konsep tertentu. 49. Pembelajaran kontekstual dianggap pembelajaran yang bersifat mendidik. Hal ini disebabkan karena karakteristik pembelajaran tersebut adalah A. Membangkitkan minat siswa, B. Merangsang siswa lebih aktif belajar, C. Memberi kesempatan siswa berkreasi, D. Membiasakan siswa belajar sesuai dengan lingkungan. Jawabnya adalah D. 50. Indikator IPK dalam RPP dikembangkan berdasarkan A. Standar kompetensi, B. Materi pembelajaran, C. Metode pembelajaran, D. Kompetensi dasar. Jawabnya adalah D. Kompetensi dasar. 51. Bagaimana pendapat saudara bila menjumpai seorang rekan guru di sekolah yang menggunakan televisi sekolah untuk pembelajaran bahasa? A. Setuju karena dapat melatih siswa mengamati gerak bibir presenter. B. Sangat setuju karena televisi adalah media pembelajaran yang menyenangkan. C. Kurang setuju karena acara televisi sering tidak atau kurang mendidik. D. Setuju dan tidak setuju bergantung pada kompetensi yang hendak dicapai dalam pembelajaran. Jawabnya adalah D. 52. Pernyataan yang bukan termasuk alasan KTI hasil penelitian tindakan kelas atau PTK makin banyak dipakai sebagai kegiatan pengembangan profesi guru. Hal ini karena A. Para guru memahami bahwa salah satu tujuan kegiatan pengembangan profesi adalah dilakukannya kegiatan nyata di kelasnya dan ditujukan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. B. Kegiatan PTK harus dilaksanakan dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah karena hanya dengan cara itu mereka akan dapat mengembangkan profesinya. C. Kegiatan PTK dapat merupakan pelaksanaan penelitian tindakan di dalam kelas yang diyakini makin layak untuk menjadi prioritas pada kegiatan pembelajaran. Tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran adalah dengan menguji atau menerapkan hal-hal baru dalam praktik pembelajaran. D. Banyak inovasi baru dalam pembelajaran, terutama dalam praktik pembelajaran. Misalnya penerapan teori konstruktivistik dalam upaya mendukung pelaksanaan kurikulum, memerlukan verifikasi maupun penerapan dalam proses pembelajaran. E. Bagi sebagian besar guru, melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK wajib dilakukan untuk persyaratan kenaikan pangkat. Jawabnya adalah E. 53. Peraturan pemerintah tentang guru terdapat dalam A. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2017,
B. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017. C. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017. D. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017. E. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017. Jawabnya adalah D. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017. 54. Pandangan belajar sebagai perubahan tingkah laku yang relatif permanen merupakan pandangan belajar yang dipergunakan oleh teori belajar. A. Behaviorisme. B. Kognitivisme. C. Kognitivisme. D. Konstruktivisme. Jawabnya adalah A. Behaviorisme. 55. Seorang guru merancang peralatan isi pembelajaran dengan menggunakan peta konsep sebagai strategi untuk memudahkan belajar siswa. Keputusan guru tersebut merupakan teori A. Behaviorisme. B. Kognitivisme. C. Kognitivisme. D. Konstruktivisme. Jawabnya adalah D. Konstruktivisme. 56. Pengetahuan adalah subjektif dan dibangun oleh individu berdasarkan pengalaman sehari-hari. Pernyataan ini disampaikan oleh A. Behaviorisme. B. Kognitivisme. C. Cognitivist behaviors. D. Konstruktivisme. Jawabnya adalah D. Konstruktivisme. 57. Standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan disebut A. Standar proses. B. Standar kompetensi lulusan. C. Standar sarana dan prasarana. D. Standar pengelolaan. Jawabnya adalah D. Standar pengelolaan. 58. Ujian sekolah berstandar nasional yang dilakukan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah merupakan bentuk penilaian yang dilakukan oleh A. Pendidik. B. Satuan pendidikan. C. Pemerintah. D. Masyarakat. E. Lembaga penjamin mutu. Jawabnya adalah B. Satuan pendidikan. 59. Mengembangkan kemampuan dalam membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kalimat tersebut adalah A. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional. B. Sasaran pendidikan nasional. C. Fungsi pendidikan nasional. D. Arah kebijakan pembangunan nasional. C. Tujuan pendidikan nasional. Jawabnya adalah A. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional. 60. Standar Nasional Pendidikan RI terdapat dalam A. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005. 61. Memahami peserta didik secara mendalam merupakan kompetensi guru dalam bidang A. Kompetensi pedagogi. 62. Seorang guru mampu menguasai substansi keilmuan yang terkait bidang studi merupakan kompetensi guru dalam bidang A. Kompetensi pedagogi. B. Kompetensi profesional. Jawabnya adalah B. Kompetensi profesional. 63. Seorang guru mampu merancang pembelajaran, memahami landasan pendidikan merupakan kompetensi guru dalam bidang A. Kompetensi pedagogik. Jawabnya adalah A. 64. Seorang guru mampu berkomunikasi dan bergaul efektif dengan sesama pendidik di sekolahnya termasuk A. Kompetensi pedagogik. B. Kompetensi profesional. C. Kompetensi manajerial. D. Kompetensi kepribadian. Jawabnya adalah D. Kompetensi kepribadian. 65. Seorang guru mampu memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan merupakan kompetensi guru dalam bidang A. Kompetensi pedagogik. B. Kompetensi profesional. C. Kompetensi manajerial. D. Kompetensi kepribadian. Jawabnya adalah D. Kompetensi kepribadian. 66. Seorang guru mampu memfasilitasi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi merupakan kompetensi guru dalam bidang A. Kompetensi pedagogik. 67. Seorang guru mampu berkomunikasi dan bergaul efektif dengan guru dalam masyarakat merupakan kompetensi guru dalam bidang E. Kompetensi sosial. 68. Penelitian tindakan kelas atau PTK merupakan proses spiral yang terdiri dari 4, yaitu A. Perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi.
B. Perencanaan, penerapan, evaluasi, refleksi. C. Perencanaan, tindakan, refleksi, evaluasi. D. Evaluasi, perencanaan, tindakan, refleksi. E. Refleksi, perencanaan, tindakan, evaluasi. Jawabnya adalah A. Perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. 69. Seorang guru aktif dalam pembinaan UKS dan pembinaan kepramukaan. Ini berarti guru tersebut telah melaksanakan kompetensi A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi profesional, C. Kompetensi manajerial, D. Kompetensi kepribadian, E. Kompetensi sosial. Jawabnya adalah E. Kompetensi sosial. 70. Seorang guru gemar menulis karya tulis ilmiah, penelitian tindakan kelas atau PTK. Ini artinya guru tersebut telah melaksanakan dan mengembangkan kompetensi A. Pedagogik, B. Profesional, C. Manajerial, D. Kepribadian, E. Sosial. Jawabnya adalah B. Profesional. 71. Pemahaman guru terhadap teori belajar sangat diperlukan agar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru memperhatikan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan ciri dan karakter belajar dan karakteristik belajar. Ciri dan karakteristik belajar ini berimplikasi terhadap kesadaran guru dalam melihat siswa belajar. Beberapa ciri umum kegiatan belajar yaitu: pertama, belajar menunjukkan suatu aktivitas pada diri seorang yang disadari atau disengaja. Kedua, belajar merupakan interaksi individu dengan lingkungannya. Dan ketiga, jawabnya adalah B. Hasil belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku. 72. Ada beberapa aliran psikologi yang memberikan pandangan terhadap belajar, yaitu teori psikologi klasik, teori psikologi daya, teori mental state, teori psikologi behaviorisme, dan teori psikologi gestalt. Kelima aliran psikologi tersebut berpengaruh terhadap pendidikan, terutama terhadap belajar. Salah satu aliran psikologi yang banyak berpengaruh terhadap teori belajar yaitu aliran psikologi behaviorisme, sehingga memunculkan teori belajar behaviorisme. Menurut teori belajar behaviorisme, jawabnya adalah E. Siswa belajar karena adanya stimulus yang kemudian direspon, sehingga membentuk kebiasaan-kebiasaan. 73. Pada saat melaksanakan proses pembelajaran, guru harus mempertimbangkan aspek perkembangan siswa. Salah satu aspek perkembangan siswa yang harus diperhatikan yaitu perkembangan motoriknya. Perlakuan guru dalam proses pembelajaran yang mempertimbangkan aspek motorik siswa adalah: A. Guru membagi kelompok siswa berdasarkan usia, B. Guru membagi kelompok siswa berdasarkan jenis kelamin, C. Guru membagi kelompok siswa berdasarkan kecerdasan, D. Guru membagi kelompok siswa berdasarkan kemampuan kerja, E. Guru membagi kelompok siswa berdasarkan undian. Jawabnya adalah D. Guru membagi kelompok siswa berdasarkan kemampuan kerja. 74. Dalam Standar Nasional Pendidikan, diatur tentang jumlah siswa dalam satu kelas sesuai dengan satuan pendidikan. Di SMP, jumlah siswa dalam satu kelas berdasarkan standar nasional yaitu 32 orang. Pengaturan jumlah siswa ini berdasarkan pendekatan dalam proses pembelajaran yaitu pendekatan A. Kelompok dan klasikal, B. Kelompok dan individual, C. Individual, D. Klasikal, E. Moving class. Jawabnya adalah D. Klasikal. 75. Metode pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran. Guru harus menggunakan metode pembelajaran dalam setiap kegiatan pembelajaran. Metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran beraneka ragam. Agar metode yang digunakan tepat sasaran sehingga proses pembelajaran berhasil, maka beberapa faktor harus menjadi pertimbangan guru dalam menggunakan metode tersebut. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh guru dalam menggunakan metode pembelajaran yaitu: D. Tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, karakteristik siswa. 76. Seorang guru hendak mengajar di kelas yang mempunyai peserta didik sebanyak 38 siswa. Di dalam RPP, guru merencanakan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan model role playing. Untuk mendukung keterlaksanaannya, kegiatan pembelajaran secara efektif sesuai dengan yang direncanakan dan memperoleh hasil yang maksimal, maka yang harus dilakukan guru adalah D. Tempat duduk disingkirkan sementara. 77.
Guru tidak cukup berbekal buku teks ke dalam kelas. Guru perlu selalu menyiapkan bahan pelajaran atau media yang akan diamati siswa sebelum melakukan aktivitas belajar, sehingga pembelajaran menjadi kontekstual. Guru tidak memulai dengan memberitahu siswa, menahan diri untuk memberitahu, tapi mengajak siswa mencari tahu. Guru dan buku teks bukan satu-satunya sumber belajar. Kelas bukan satu-satunya tempat belajar. Pernyataan ini merupakan ciri pembelajaran saintifik dalam proses A. Menanya, B. Mengumpulkan informasi, C. Mengobservasi, D. Mengasosiasi, E. Mengkomunikasikan. Jawabnya adalah B. Mengumpulkan informasi. 78. Saat kegiatan pembelajaran berlangsung, kebanyakan siswa mengeluh karena mereka tidak dapat menerima pelajaran guru dengan baik. Hal tersebut disebabkan karena guru tidak memberikan catatan di papan tulis, maupun memanfaatkan media atau alat peraga sesuai dengan materi yang diberikan. Hampir semua siswa mengeluhkan hal yang sama. Berdasarkan situasi di atas, jika guru akan menilai konsep yang memiliki cakupan luas dan aspek penilaian yang harus diperhatikan sesuai dengan karakteristik siswa, maka kecenderungan yang dimiliki siswa adalah A. Auditif, B. Tektif, C. Visual, D. Gustatif, E. Gestur. Jawabnya adalah C. Visual. 79. Dalam membuat perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk menumbuhkan motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspiratif, kemandirian, dan semangat belajar. Prinsip yang mendasari ketentuan di atas adalah, jawabnya adalah B. Mendorong partisipasi aktif siswa. 80. Pernyataan berikut yang merupakan prinsip konstruktivisme dalam pembelajaran kontekstual adalah A. Proses pengembangan atau mengembangkan pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Jawabnya adalah A. Demikian soal tes guru berprestasi ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.